Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, berjumpa kembali di channel Senang Belajar. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan berbagi bagaimana membuat daring atau pembelajaran daring di Facebook. Pada video-video sebelumnya kita sudah berbagi bagaimana membuat di halaman Facebook. Terus yang berikutnya ini kita sudah membahas tentang bagaimana membuat di grup Facebook. Pada video yang pertama di grup Facebook kita sudah bahas tentang bagaimana membuat grup. Terus yang kedua bagaimana kita akan mengatur menu-menu dan memasang postingan materi, postingan pada topik-topik tertentu biar diakses, biar gampang diakses oleh peserta didik atau anggota grup. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana pengaturan pada fitur admin. Pada fitur admin langsung saja, baik kita akan bahas secara garis besar saja bahwa fitur admin ini ada beberapa fitur, yaitu fitur permintaan anggota. Silahkan nanti bisa diklik di sini, ada beberapa permintaan, baik itu tanggal gabung di Facebook, usia permintaan, jenis kelamin, foto profil, diundang, teman, lokasi, jenis profilnya, dan grup. Ini adalah satu permintaan anggota. Bisa jadi anggota itu meminta, jadi kita kasih rule-nya, aturannya. Misalkan permintaan itu harus ada aturan tanggal gabungnya lebih dari 2 tahun misalnya, maka kita klik di sini, klik terus lebih dari 2 tahun. Nah, sehingga dia bisa mempunyai hak untuk gabung di grup kita. Nanti juga sama, jenis kelamin, usia permintaan misalkan lebih dari 1 tahun, atau jenis kelamin disembunyikan atau tidak misalkan, atau punya foto profil enggak, kita tinggal klik saja. Nah, lanjut, baik Bapak Ibu, itu untuk permintaan, silahkan nanti dicoba. Persetujuan keanggotaan otomatis, sehingga nanti kita sebagai admin tidak perlu menerima terus-menerus, sehingga kita bisa mengatur yang memenuhi syarat itu nanti bisa secara otomatis. Nah, ini ada poin-poin untuk persyaratannya. Jadi kalau kita klik pada siapkan persyaratan, nanti kita dibawa pada satu jendela di mana kita bisa mengatur persyaratan apa yang akan kita terapkan untuk calon anggota. Nih, misalkan kita terapkan posisinya pakai lokasi. Nah, lokasinya berapa kilometer, ini jarak 40 km dari mana? Dari lokasi kita, maka kita cari lokasi kita di sini. Mohon maaf ini karena memang sinyalnya kondisinya masih terganggu sehingga agak lambat ini. Atau itu yang pertama, sehingga nanti kita akan mendapatkan lokasi yang kita harapkan, misalkan di sini. Ini. Terus kita coba, misalkan lokasinya ada Jepara. Kita tunggu sebentar. Nah, ini maka nanti 40 km dari kota Jepara, misalkan seperti itu. Ini untuk pengaturan. Terus kalau misalkan masuk lagi, misalkan berteman dengan seseorang yang sudah bergabung di grup Anda, misalkan ini juga bisa. Bapak Ibu, ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Berlanjut, pertanyaan keanggotaan. Ini tambahkan pertanyaan untuk keanggotaan, misalkan pertanyaan tentang betul-betul mereka itu calon anggota yang kita harapkan atau tidak, misalkan seperti itu. Betul-betul serius pengen belajar atau tidak, kan gitu. Maka misalkan betul-betul bisa komitmen, apakah betul-betul serius atau komitmen adalah misalkan apakah
Misalkan seperti ini, apakah benar-benar peserta didik DMA Wahid Hasyim Bang Sri misalkan itu adalah satu apa namanya pertanyaan, karena ini jawabnya tentunya ya atau tidak, maka kita pilih conteng, kotak conteng. Misalkan kita opsi ya, maaf, kotak, tidak kotak conteng, pilihan ganda, yaitu yang pertama adalah ya, yang kedua adalah tidak. Nah, itu adalah satu untuk filter kita. Misalkan nanti kan kita bisa lihat misalkan, atau tidak seperti ini misalkan, apakah benar-benar serius ingin belajar, atau yang lain lah Bapak Ibu. Ini untuk membuat filter ini. Oke, kita batalkan ya, ini hanya contoh saja. Keluar. Terus postingan menunggu persetujuan. Ini yang berikutnya di sini, postingan menunggu persetujuan. Kalau kita klik, tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah nanti kalau misalkan kita mengatur untuk postingan itu, tidak semua postingan itu harus dipersetujui oleh admin. Maka ini ada keterangan postingan anggota yang harus kita kita koreksi atau kita cek dulu apakah memang sesuai dengan tujuan di grup atau tidak, maka baru kita bisa setujui sehingga bisa terposting atau diupdate di halaman di grup kita. Terus topik postingan, kemarin kita sudah membahas tentang topik, membuat postingan materi dengan topik. Kebetulan kita sudah membuat pembahasan soal dan materi dimensi 3 ini topik. Nah, jadi yang muncul di sini Bapak Ibu, ini topik yang sudah kita buat. Ini kalau kita klik nanti akan muncul menu edit topik atau hapus topik, sehingga kita bisa mengedit topiknya apa, atau kita ganti namanya, atau kita hapus topiknya. Terus postingan terjadwal, ini juga kita untuk melihat apakah ada postingan terjadwal, atau kita mau buat postingan terjadwal. Misalkan di sini tinggal kita buat postingan. Nah, sama seperti kemarin kita video sebelumnya, kita buat postingan dan kita bisa menjadwalkan. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, seperti ini tinggal kita posting, terus kita tambahi, misalkan postingannya apa, tinggal kita tambahi jadwal postingan. Baik, kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Kita menu admin tadi ya, log aktivitas. Jadi semua aktivitas kita bisa lihat apa sih aktivitas selama ini yang kita laksanakan. Nah, ini beberapa aktivitas yang bisa kita lihat. Ini ada catatan-catatan mulai membuat tanggal 23 Agustus, terus ada tanggal 24-nya, ini ada tambahan catatan-catatan. Dan kebetulan ini halaman ini, grup ini adalah grup yang kita buat tutorialnya sekarang ini, sehingga ini baru beberapa saat dan belum banyak anggotanya ini. Nah, ini kita lanjutkan. Terus ada beberapa pilihan, pilih tanggalnya kapan, terus ada anggotanya dan sebagainya. Ini tinggal kita lihat. Terus aturan grup. Nah, kita bisa mengatur, ada aturan grup yang bisa kita buat. Nah, kita bisa buat di sini aturan grup. Nah, kita bisa buat aturannya gimana. Nah, ini misalkan aturan grup, kita bisa pilih bersikap baik dan sopan. Ini sudah ada satu contohnya. Misalkan kita klik di sini, maka bersikap baik dan sopan. Buat misalkan untuk aturan yang pertamanya, misalkan kita buat, kita bisa tambahi lagi. Ini yang pertama kita buat lagi ya. Dan yang kedua adalah tidak ada ujaran kebencian. Kita klik, bisa kita buat lagi. Misalkan itu cocok, kita pakai saja, nggak apa-apa. Terus yang berikutnya, tidak ada promosi atau spam. Ini tidak ada promosi atau spam. Beri lebih banyak dari yang Anda dapatkan di grup ini. Tidak boleh mengirim promosi diri, spam, tautan yang tidak relevan. Buat ini cocok di grup ini, buat saja. Terus misalkan tambah hormati privasi. Nah,
ini misalkan ini kita pakai ya langsung buat saja. Terus misalkan ini masih ada yang kurang, bisa kita tambahin, kita buat seperti tadi, terus kita tinggal ketik. Oke, kita lanjutkan. Sekarang untuk konten yang dilaporkan oleh anggota. Jadi anggota mungkin merasa ada konten dari anggota lain yang mungkin melanggar dari aturan-aturan itu, sehingga anggota bisa melaporkan. Ini di sini pelaporannya. Nah, terus peringatan kata kunci. Peringatan kata kunci, misalkan di sini ada kata kunci yang kita terapkan, tidak boleh ada kata-kata kasar, misalkan apalah, andai misalkan, tidak boleh ada kata andai. Misalkan seperti ini, kita terapkan di sini. Nah, seandainya ada anggota, kalau ada postingan dari anggota atau apa namanya diskusi itu ada kata andai, maka admin akan diberi peringatan, sehingga nanti kita bisa memberikan peringatan. Tetapi saat kita memberikan peringatan menghapus postingan itu, nanti ada tindakan dari kita, yaitu bisa menonaktifkan keanggotaannya, dia bisa melihat update kegiatan di anggota, tetapi nggak bisa posting juga seperti itu, atau kita keluarkan dari keanggotaan. Ini pilihannya. Misalkan di sini kita misalkan saya pakai akun saya yang lain, misalkan saya pakai akun saya yang lain ya, karena kebetulan saya sudah masuk dalam grup ini. Misalkan saya masuk ke akun ini, belajar kelas ini masuk. Nah, saya membuat postingan yang ada kata andai di sana ya. Nah, di sini misalkan kita menggunakan kata andai, misalkan andai kita misalkan seperti ini, misalkan karena kita kunci kata andai ini, kita anggap saja sebagai kata yang dilarang di grup ini. Misalkan kita posting, nah saya posting ini sebagai anggota, saya memposting di grup belajar tadi. Nah, ini sudah saya di anggota, misalkan di sini saya sudah kita kembali ke grup kita, maka di sini akan ada notifikasi. Saya refresh dulu ya. Nah, maka di sini saat ini muncul di peringatan kata kunci. Ini ada peringatan kata kunci. Kalau kita lihat di sini adalah Anda memiliki peringatan kata kunci di sini. Nah, Anda memiliki peringatan kata kunci. Kalau kita buka di sini ada peringatan kata kunci. Nah, ini kata kunci di postingan ini adalah andai. Nah, sekarang katanya di mana? Ini yang memposting ini siapa? Ya, ini yang memposting. Nah, sedangkan andai kita belajar giat ini adalah kita keep atau delete. Misalkan kita ambil atau delete. Misalkan kita delete di sini, kita delete postingan ini, maka nanti saya ulangi nih Bapak Ibu, ini misalkan ini kita delete, maka nanti akan hilang Bapak Ibu, akan hilang. Tetapi kita bisa lihat di sini di peringatan kata kunci ini, kita akan mendapatkan bahwa peringatan ini hanya untuk kita, bukan untuk anggota. Jadi untuk admin, sehingga anggota nggak tahu kalau ini ada peringatan seperti ini. Nah, sekarang kalau seandainya kita lihat di beranda di halaman, misalnya di beranda grup ya, kita lihat, maka di sini akan muncul seperti ini. Nah, ini, dan sebenarnya untuk menghapus juga kita bisa hapus dari sini. Kita bisa hapus dari sini, hapus postingan ini juga bisa, atau aktifkan notifikasi untuk postingan ini, nonaktifkan komentar, sehingga nanti yang lainnya nggak bisa komentar. Misalnya kita klik di sini nonaktifkan komentar, maka ini nggak ada komentar, kata-kata ini nggak dikomentar.
Misalkan ada anggota yang mengomentari, nggak bisa. Jadi nggak ada diskusi tentang kata-kata yang misalkan yang di luar aturan kita, ya kurang baik lah misalkan. Kalau misalkan kita hapus postingan, ya bisa kita hapus dari sini postingan, selain dari tadi notifikasi tadi. Nah, misalkan kita hapus postingan, aturan grup mana yang dilanggar oleh postingan ini, kita kasih kliknya misalkan, terus nanti kasih catatan. Kita kasih catatan, sampaikan ke anggota, oh ini kata-kata ini dilarang oleh, misalkan kata andai dianggap tidak sopan, mohon untuk menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, misalkan seperti ini nih. Nah, ini misalkan terus kita kirim, kita konfirmasi, klik, kita kirim konfirmasi, maka otomatis nanti saya tadi yang anggota yang memposting ada dari admin ada keterangan ini, melanjutkan apakah si anggota tadi yang sudah memberikan kata-kata yang kurang baik atau menulis kata-kata yang baik disenyapkan sehingga tidak bisa memposting, nah, atau tetap biar aktifkan persetujuan postingan untuk yang melakukan. Nah, ini atau postingan ini dihapus. Ini postingan dihapus karena ini. Nah, kalau misalkan nanti saya sebagai anggota melihat ini, saya refresh dulu, maka di sini di notifikasi ini akan muncul, nah, postingan Anda sudah dihapus dari belajar matematika kelas 12. Nah, lihat masukannya, saya klik saja. Nah, di sini kita lihat di sini masukan dari admin. Ini masukan dari admin. Andai kita belajar dengan giat, ini adalah postingan saya tadi. Aturan grup dilanggar, bersikap baik dan sopan. Kita semua bersama menciptakan lingkungan yang ramah. Mari kita melakukan semua orang. Misalkan catatan tambahan dari admin, kata andai dianggap tidak sopan, mohon untuk menggunakan kata-kata yang sopan. Misalkan seperti itu. Nah, jadi ada pengaturan yang kita butuhkan. Nah, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Ini ada peringatan 1 tadi. Terus kualitas grup, pengaturan Bapak Ibu. Kita masuk pada pengaturan, klik pada pengaturan. Nah, di pengaturan ini kita bisa mengubah nama grup kita bisa ubah dengan klik di sini. Ya, kita bisa ubah nama grupnya, sama keterangannya bisa kita ubah di sini. Privasi ini tidak bisa kita ubah, privasi tidak bisa kita ubah. Tapi sembunyikan grup ini bisa kita ubah. Tadinya terlihat oleh semua orang yang menemukan grup ini, bisa kita sembunyikan, hanya anggota saja yang melihat. Nih. Terus lokasi juga bisa kita ubah. Sesuaikan grup, alamat web kita masukkan juga bisa. Kita punya alamat web, misalkan kita masukkan, atau alamat grup kita, atau akun Facebook khusus untuk pembelajaran misalkan. Tambahkan fitur eksternal, jenis grupnya itu apa, misalkan ini jenis grupnya umum atau jual beli, atau misalkan ini pembelajaran sosial, kita klik pembelajaran sosial misalkan, ya kita simpan. Nah, jenis grupnya berarti kita ubah di sana. Nah, terus sekarang kelola keanggotaan. Ini siapa yang dapat bergabung di anggota ini? Misalkan di sini adalah orang dan halaman misalkan, atau hanya orang saja, yang halaman enggak. Ya, berarti yang memang orang, akun itu adalah orang, bukan halaman. Ya, kita simpan misalkan. Nah, terus kita lanjutkan. Siapa yang bisa menyetujui permintaan? Yang bisa menyetujui, misalkan ini semua orang di grup bisa menyetujui, tapi kita ganti misalkan admin saja atau moderator saja, kita simpan. Nah, terus siapa yang disarankan untuk bergabung? Misalkan kita klik, ini adalah persetujuan keanggotaan. Misalkan ada beberapa kita di akun
Misalkan di akun Facebook sekolahan itu ada beberapa akun yang itu adalah mengelola orang anak-anak atau peserta didik yang sama, maka kita bisa pilih grup, persetujuan minta keanggotaan orang yang sudah ada dalam grup ini. Misalkan di sini ada beberapa contoh, ini hanya contoh saja, pembelajaran matematika kelas 12, pembelajaran matematika kelas 12, lalu pengumuman kelulusan. Ini ada beberapa grup, misalkan ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Atau belajar berbagi, ruang belajar berbagi. Misalnya kita klik di sini, maka nanti anggota ini akan bisa kita rekomendasikan ke grup kita, sehingga kita agak mudah untuk mencari anggota di grup pembelajaran. Misalkan ada beberapa mapel yang memang nanti anggotanya sama tapi temanya berbeda. Nah, kita lanjutkan untuk diskusi. Kelola diskusi ini juga siapa yang bisa memposting. Nah, kita semua grup bisa memposting misalkan, atau hanya admin saja yang posting, yang lainnya hanya komentar ini atau membaca saja. Misalkan persetujuan semua kiriman, misalkan ini kita bisa aktifkan postingan oleh anggota, tidak perlu disetujui oleh admin misalkan, maka otomatis semuanya anggota bisa. Atau nonaktifkan, anggota dapat memposting sesuatu langsung ke grup. Nah, kalau kita klik yang atas aktifkan, berarti nanti harus disetujui oleh admin baru bisa diposting. Kalau yang nonaktif berarti semua anggota bisa langsung memposting. Oke, ya, paham ya Bapak Ibu ya. Terus kita lanjutkan yang kedua, pengaturan lanjutan halaman tautan. Misalkan halaman tautan ini kita bisa menambahkan tautan ke halaman kita, sehingga setiap halaman akan menjadi tergabung atau menjadi moderat atau menjadi admin, yang mempunyai admin yang menjadi pengelola juga di grup kita. Ini nggak usah, grup yang direkomendasikan sama seperti tadi. Jadi kita bisa merekomendasikan grup-grup di luar grup kita untuk memberitahukan pada anggotanya bisa tergabung di grup kita. Nah, Bapak Ibu, itu beberapa settingan untuk kelas daring kita, kelas online kita di fitur admin, dan ini harapannya nanti bisa lebih memudahkan kita dalam mengelola kelas jarak jauh atau kelas daring atau kelas online kita. Bapak Ibu, itu saja pada kesempatan video ini. Insya Allah nanti kita akan berbagi lagi, maka ikuti terus di channel Senang Belajar. Yang saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe kita tunggu subscribe-nya, dan semoga segera subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.